Saya belum selesai bicara. Naga immortal tingkat 2, bahkan jika itu adalah kelompok tentara bayaran yang khusus berburu monster. Dibutuhkan beberapa orang untuk berburu bersama. Jika kamu takut, kamu bisa minta bantuan saya. Tapi bagaimana nanti? Jangan ganggu saya lagi untuk mengajarimu cara bertarung. Jika kamu tidak bicara, saya tidak akan melakukannya. Saya kasih nasihat. Hidupmu adalah milikmu sendiri, jangan memaksanya. Jika saya mati, ketika kamu sampai di bawah tanah, ingat, jangan beritahu ibumu tentang itu. Jangan terlalu keras kepala anak kecil. Tidak bisa mengalahkannya.
Saya bisa membunuhnya, bahkan jika saya menginginkan rumahmu. Bangun. Saya mati. Bahkan jika mereka mati, mereka akan ditusuk menjadi saringan oleh kalajengking naga. Tidak bisa diterima jika saya tidak mati. Maka saya harus tinggal di sini sepertimu. Apa salahnya tinggal di sini bersamaku? Bisa saya ajari kamu bertarung? Saya mari. Apalagi yang perlu saya pelajari? Saya hanya ingin mengajarimu bagaimana. Saya merasa seperti saya tidak mati. Kamu anak yang berkembang. Kolam besar cairan pilar roh. Orang-orang di luar akan terkejut melihat ini. Hanya saya seorang tua yang akan memperlakukanmu dengan baik. Ini semua adalah cairan pilar roh. Kamu istirahat dulu. Saya hanya akan memberimu nasihat dengan enggan. Saya tidak ingin menjadi gurumu. Mengapa saya berjanji untuk mengajarimu? Apakah sulit bagimu untuk sujud? Tahukah kamu berapa banyak orang di luar sana yang ingin menjadi murid saya? Saya tahu. Tapi begitu saya memujamu sebagai guruku, maka saya harus sujud padamu ketika saya melihatmu. Saya tidak peduli dengan hal semacam ini. Saya tidak memiliki hubungan mentor-murid. Saya akan mengajarimu. Apa kita berdua? Hitung. Kemitraan. Kemitraan, ya, pikirkanlah. Kamu mengajari saya keterampilan dan teknik bertarung. Saya akan membantumu membalas dendam. Bagaimana kalau kita memiliki hubungan yang benar-benar adil? Ayahmu membantumu memotong toko obat. Ini benar-benar cara yang tepat untuk memotongnya. Jual beli adalah tangan yang baik. Awalnya. Ada. Tapi jika kamu tidak pandai belajar, mencemarkan nama guru, maka saya akan malu. Jadi mari kita perjelas. Belajar bertarung. Kamu harus mendengarkan saya. Saya harus bertarung. Kamu harus memarahi saya jika tidak tahan. Tidak terlambat untuk menyesal sekarang. Tidak pernah menyesal. Keluarga Xiao kami selalu jujur dan dapat dipercaya. Oke, izinkan saya bertanya. Di mana akar manusia? Akar. Di bawah kaki. Pembukaan yang salah. Akar orang biasa ada di bawah. Akar praktisi ada di atas. Kehampaan. Kamu fokuskan pikiranmu di sini. Biarkan cairan roh pembangun dasar mengisi seluruh tubuhmu. San Mugui. Diam dan berlatih. Banyak omong kosong. Kakek Shi. Saya pasti bisa berlatih. Ada 23 jenis benua Douki. Semuanya adalah inti dari pertarungan bumi. Tersebar di 23 lokasi berbeda. Api aneh saya disebut guling. Api dingin adalah salah satunya. Bagaimana kalau kamu ingin belajar? Jika kamu ingin belajar, itu tergantung apakah kamu memiliki bakat. Bagaimana kamu melihat semangat bertarungmu? Fokus pada ujung jari kananmu. Saya sangat terbakar. Sedikit bakat. Aku juga bisa menjadi api. Level 8 kolapse dan advanced. Skill bertarung ini mudah untuk dimulai.
Tapi seiring dengan meningkatnya semangat bertarung, bahkan bisa bersaing dengan skill bertarung level Earth. Angin kekuatan 8. Kasus tersirat 8. Superposisi 8 kali lipat. Angin kekuatan 8. Penggunaan yang tepat. Kekuatan yang luar biasa. Setiap kali hanya sedikit ini. Jangan terlalu serakah. Sedikit ini bernilai bertahun-tahun di luar sana. Kudengar Blood Spirit Insects memiliki efek ajaib dalam berlatih bela diri. Benar? Aku tahu ini. Tapi aku takut kamu tidak akan tahan. Ayo. Blood Spirit Bug bisa cepat membuka meridian. Menyuntikkan cairan spirit ke otot bisa meningkatkan level semangat bertarung. Juki-san bisa membantu mengkondensasikan ki dan darah. 3 kombinasi. Membantu kamu menjadi petarung secepat mungkin. Setelah Blood Worm mulai digunakan, jangan berhenti berlatih di tengah jalan. Ketika melewatinya rasanya, seperti ribuan panah menembus hatiku. Terbakar. Ah! Setelah kamu mulai menggunakan, kamu tidak bisa berhenti berlatih di tengah jalan. Kalau tidak, serangga akan tinggal di tubuhmu, memakan bagian dalammu. Lalu kamu akan mati. Fokuskan pikiranmu. Jangan lupakan aku. Ah! Fokuskan pikiranmu. Jangan akhiri untukku. Fokuskan pikiranmu. Jangan akhiri untukku. Pikirkan baik-baik. Terus bergerak seperti kamu. Serangga akan memakan bagian dalammu. Aku kembali ke tempat tidur. Aku akan berlatih bersamamu sepanjang malam. Ini buruk untuk kesehatanku. Kakek-kakek. Ah! Pikiran terampil, dan aku lupa keduanya. Fokuskan pikiranmu. Tidak ada diri, dan tidak ada kelupaan. Istirahatkan pikiranmu. Tidak ada diri, dan tidak ada kelupaan. Berapa lama aku tidur? Tarik napas dan hembuskan. Tarik napas dan hembuskan. Ya. Waktu Mangler, lebih lambat di dalam, Sinsen tidur. Kamu ingin aku tidur di sini selama 100 tahun. Tapi bagimu itu hanya 7 tahun.
7 tahun. Akhirnya aku sampai di sini. Halo. Mau mencoba? Bagus. Bocah itu benar-benar berbakat. Ilmu pedang udang memang luar biasa. Aku mengagumimu. Raja Lang alis putih. Sekarang semua orang di Mingchul terluka. Kamu satu-satunya yang tersisa. Jika kamu menyerah, aku bisa memberimu jalan keluar. Mo Qixia adalah rekan seperguruan Xiaosu. Apakah benar-benar perlu bertarung sampai mati hari ini? Yin Tiansheng. Tidak apa-apa, jika kamu tidak menyebutkan saudaraku Sang Wu. Lebih dari sekedar menyebutkan memancing kebencian yang sia-sia. Aku adalah saudara ketiga dan kelima. Semuanya dibunuh oleh Sky Eagle Sectmu. Aku layak menyandang gelar 7 pahlawan wudang. Setelah kematian putri tua itu, aku tidak ingin menggunakan pedang lagi. Pahlawan periode akhir ini saling memaksa. Aku hanya bisa mengorbankan nyawaku untuk menemani kalian. Ya. Ah. Ya ampun. Ya. Ah. Sangat serius. Bagaimana bisa lagi? Aku sudah di sini setengah hidupku. Tidak pernah kehilangan trik. 1 langkah setengah sudah cukup. Layak menjadi penerus Sang Sanfeng. Senior mohon kasihan. Saya kagum. Song Yuan Qiao bersedia menyembuhkan luka senior Inggris tua. Jangan repot-repot pahlawan. Lalu apa selanjutnya? Biarkan Song belajar trik dari senior Inggris tua. Pahlawan Song. Wudang Clan mengalahkan seorang tua yang terluka dalam pertarungan bergilir. Tidak adil. Anak. Dialah yang menari. Ayah Niu adalah saudara Wuji. Orang ini sudah hilang selama sehari. Mengapa muncul lagi? Dia Dareng. Saya tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Siapa gadis cantik di sebelahnya? Teman muda ini memiliki kata-kata yang baik. Tapi kami di Wudang tidak mau mengambil keuntungan dari kesialan orang lain. Hari libur ini hanya bisa diselesaikan nanti. 6 sekte besar kami datang kali ini. Mereka datang untuk Mingchul. Sky Eagle Cult sudah lama terpisah dari Mingchul. Mulai bisnis sendiri. Semua orang di dunia tahu. Senior Yin. Mohon bimbing murid-murid mulia dan baik hati Anda turun gunung. Saya mengerti. Saya adalah salah satu dari 4 Raja Dharma besar Mingchul. Meskipun mandiri, tapi Mingchul dalam kesulitan. Bagaimana saya bisa tidak terlibat? Anda terluka parah. Song Yuan Qiao tidak mau mengambil keuntungan dari kesialan orang lain. Senior. Master Kong Wen sedang menekan sekte jahat kali ini. Semua faksi mengagumi Anda. Prestise Shaolin di dunia persilatan. Secara bulat merekomendasikan Anda. Orang yang memberi perintah untuk menyerang Guang Mingding.
Anda harus mengatakan sesuatu. Apalagi yang bisa saya katakan? Sekte iblis tidak boleh meninggalkan satu orang pun hidup. Hapus semua kejahatan. Kalau tidak, dia akan hidup kembali. Ini pasti akan merugikan dunia. Sekte Huashan dan Kongtong. Tolong hancurkan semua sisa anggota kultus jahat di lapangan. Sekte Wudang mencari dari barat ke timur. Cari dari timur ke barat untuk Sekte Mei. Jangan biarkan satupun anggota kultus jahat melarikan diri. Sekte Kunlun menyiapkan api. Bakar markas kultus. Membaca Alkitab. Pahlawan yang berpatroli di laut. Kultus iblis keselamatan berat. Hilangkan dan hancurkan. Sisa diriku. Api suci yang menyala-nyala. Apa kegembiraan dalam hidup? Mengapa mati? Berbuat baik dan menghilangkan kejahatan adalah memperkuat cahaya. Sukacita kesedihan dan kesedihan semuanya kembali ke debu. Kasihanilah aku dunia dalam kesulitan, kasihanilah aku dunia dalam kesulitan. Kekhawatiran lebih bermanfaat daripada selamat tinggal. Biarkan aku membunuh pencuri tua dengan alis putih itu dulu. Tunggu sebentar. Kamu adalah pemimpin Sekte Kunlun. Bagaimana kamu bisa memperlakukan orang yang terluka parah seperti ini? Tidakkah kamu takut ditertawakan oleh para pahlawan dunia? Apakah kamu ingin orang tak dikenal sepertimu ikut campur dalam urusan orang lain? Anak. Siapa kamu? Namaku Zeng Aniu. Ya. Ah. Ah. Terima kasih adik. Hi Tai Chong, aku akan mengajarimu teknik pedang Kunlun. Duta Besar Kong Wen telah setuju sebelumnya. Kedua pihak bertempur satu persatu sesuai aturan bela diri. Ya Ming Jiao dari Yang Zuoshi seterusnya. Kekalahan total. Tapi Akuin belum mati. Tidak mengakui kekalahan. Sang guru adalah guru dari sekolahnya sendiri. Jangan ingkar janji. Menang dengan jumlah. Bantai agamaku.
berbagai sekolah. Tunggu sebentar. Kita harus menepati janji kita. Repot. Saya 5 sesepuh Kongtong hadir untuk menghadapi Raja Lang Alis Putih. Seniormu terluka parah. Mengapa aku tidak pergi duluan untukmu? Aku tidak bisa membayarnya. Belum terlambat bagi senior untuk bertindak. Kamu bukan Kristen asli. Generasi muda tidak termasuk dalam Ming Chul. Bukan Eagle Chul. Tapi aku sudah lama mengagumi para senior tua. Hari ini aku berdiri bahu-membahu dengan para pendahulu untuk melawan musuh besar. Tidak pantas untuk perpecahan. Tenaga dalammu sangat dalam. Sang tua mengeluh bahwa dia tidak sebaik. Tapi sekuat apapun kemampuanmu, tidak bisa mengalahkan lawan. Para ahli bela diri terus berdatangan ke medan perang. Aku Yin Tiansheng mati untuk agama. Seharusnya tidak ada hubungan. Tidak perlu menyia-nyiakan hidupmu di puncak terang ini. Aku sudah selesai bicara omong kosong, aku tidak punya kamu. Kamu senior tua. Senior Yin berkata, kalian berlima tidak cukup layak untuk melawannya. Kecuali kalian mengalahkanku dulu. Belum terlambat untuk melawannya. Siapa kamu anak kecil? Biar kamu tahu hari ini. Kekuatan tinju 7 luka sekolah Kongtong. 5 elemen kehidupan. Hati milik api, paru-paru milik logam. Ginjal milik tikus, limpa milik tanah. Hati pohon. Menambahkan Qi Yin dan Yang. Satu latihan bisa menyebabkan 7 luka. Ketujuh semuanya di atas. Ini adalah garis besar manual tinju 7 luka sekolah kami. Bagaimana kamu tahu? Keterampilan tinju Qixang semakin dalam dengan setiap latihan. Organ dalam akan menderita lebih banyak kerusakan. Sebenarnya itu menyakiti dirimu sendiri dulu, baru kemudian menyakiti dirimu sendiri. Menurut pendapatku yang rendah hati, tinju 7 luka senior belum sepenuhnya dilatih. Senior Elang, kamu istirahat dulu. Aku digantikan dalam pertempuran ini. Hati-hati adik kecil. Anak itu meremehkan sekte Kongtong kami. Kakak berhenti bicara dengan anak ini. Ah! Pergeseran besar. Ayah, apa yang kamu katakan itu tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa menguasai rahasia tertinggi dari Ming Chulku. Tapi dia bisa mengalihkan pukulan lawan. Ini jelas pergeseran besar lain di alam semesta. Ah! Ah! Apa yang salah, Ayah? Bahkan jika itu pergeseran besar di alam semesta, tanpa kekuatan internal yang cukup kamu tidak bisa menggunakannya dengan bebas. Ayah berhenti menebak. Tunggu sampai dia selesai. Mengapa kamu tidak langsung datang dan bertanya padanya? Senior Yin tidak mengecewakanmu kali ini. Mari kita tahan dulu situasinya. Kemampuan bela diri Zheng Anyu telah meningkat banyak. Sangat aneh. Amitabha. Vokal dari sekte Shaolin. Itu kamu. Membuat ayahku menghancurkan kantor pengawal Longmen di Gunung Udang. Orang tuaku meninggal tragis. Kamu harus ingat orang-orang ini. Jangan terburu-buru untuk balas dendam. Tunggu perlahan. Jangan lepaskan satu pun. Zhang Wuji, acara besar Zhang Wuji hari ini adalah untuk menengahi perseteruan antara Sekte Enam Jalan dan Ming Chul. Jangan biarkan keserakahanmu lepas kendali. Festival Shaolin tidak terlambat untuk menyelesaikan masalah nanti. Pendatang datang ke sini dengan paksa. Siapa yang menyuruhnya? Aku bertanya padamu, mengapa kamu tidak menjawab? Aku akan datang. Aku berharap 6 sekte besar dan Ming Jiao berdamai dengan Bashu. Tidak disuruh oleh siapapun.
Aku ingin 6 sekte besar berdamai dengan Demon Cult. Membuatnya semakin sulit. Jika pendatang bukan anggota Demon Cult, biksu itu penuh belas kasih. Aku bisa santai. Silakan turun dari gunung. Mengapa aku tidak melihat Master Besar Yuan Shen dari sekte kalian? Kain Wall. Saudara Yuan Shen. Kali ini 6 sekte besar mengepung jenderal terkenal. Sebenarnya itu dihasut oleh pengkhianat. Aku tahu lika-liku ini. Aku berani meminta Seibu Song untuk mencari tahu kebenaran terlebih dahulu. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Kamu bisa menilai dengan adil. Sang donatur menunjuk Yuan Shen. Mungkinkah penghasut yang kamu maksud adalah dia? Baik. Selama Master Yuan Shen keluar dan berkonfrontasi denganku beberapa kata, aku jamin rencana jahatnya akan digagalkan. Kamu anak kecil, sangat lesek. Kamu tahu bahwa kakak Yuan Shen tidak mungkin bagiku untuk keluar dan berkonfrontasi denganmu. Kamu bersikeras untuk bertemu dengannya. Mengapa kamu tidak membiarkan Sang Cuishan dari sekte Wudang keluar untuk berkonfrontasi? Master Fowell, kamu harus berhati-hati saat berbicara. Master Fowell. Film seni bela diri ini bernama, sebenarnya terserah kamu untuk mengatakannya. Semua orang di dunia tahu, Sang Cuishan dengan rela terjun ke dalam kesulitan, terbuai oleh kultus iblis. Akhirnya seorang tiran yang serakah. Kamu tidak boleh menghina Zhang Wuxia. Seseorang yang meninggalkan rumah, berbicara secara faktual. Diam. Master of Reason. Insiden berdarah di agen escort Longman tidak dilakukan oleh Zhang Wuxia. Tolong jangan menyimpan dendam seperti itu. Selain itu Zhang Wuxia sudah meninggal. Tidak peduli seberapa besar kebenciannya itu harus diselesaikan. Sang Master adalah seorang biksu, semua 4 adalah kosong. Mengapa kamu terus terpaku pada masa lalu? Sayangku, kamu adalah master seni bela diri. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi aku ingin bertanya padamu. Mengapa kamu begitu keras? Apakah kamu ingin berkonfrontasi dengan kakak Yuan Shen? Apa tujuannya? Master Yuan Shen. Nama umum, Hunyuan Thunderbolt Hen Cheng Kun. Dia menyelinap ke aula dalam kultus Ming tadi malam. Bicaralah. Dia merancangnya, memprovokasi perselisihan antara 6 sekte besar dan Ming Cult. Jangan bicara sembarangan. Mencela Shaolin saya. Ketika para pahlawan dunia, Wan Fei harus bersumpah pada hari itu. Ini benar-benar benar. Jika ada kebohongan, tidak ada kesempatan untuk terlahir kembali. Kata-kata sepihak. Jadi, adalah generasi muda yang membutuhkan Master Yuan Shen untuk keluar dan menghadapi kami. Yuan Shen adalah kakak senior saya Kong Jian yang masuk ke ruangan. Murid dengan studi Buddha yang mendalam. Selain ekspedisi ke Demon Cult ini, saya belum pernah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Bagaimana membuat tangan petir bundar menjadi kun? Apalagi ekspedisi adalah pertempuran berat bagi 6 sekte besar kami. Si jahat telah meninggal. Dia meninggal dengan jelas. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengalami akhir hidup Anda? Apakah Chen Kun sudah mati? Biksu tidak berbohong. Saya berjanji kepada Anda sebagai kepala kuil Shaolin. Hahaha. Master Kong Wen benar. Dia dan rekan junior, saya Li Tianyuan keduanya. Hasilnya 1 mati dan 1 terluka. Pengkhianat-pengkhianat. Seumur hidup perbuatan jahat. Akhirnya ada hari seperti ini. Si iblis merusak Master Yuan Shen. Si pelaku mendapatkan apa yang pantas. Sangat menyenangkan. Tetapi, tidak ada yang menghadapi saya sejak itu. Kebenaran terungkap. Donor tahu bahwa Yuan Shen sudah mati. Tetapi menyalahkan semuanya padanya. Bagaimana saya bisa mentolerir Anda? Saya akan mengambil tindakan. Oh. Ah. Ah. Ini adalah cakar naga.
Jangan ceroboh adik kecil. Hati-hati Tuan. UPS. Gerakan Master memang luar biasa. Kamu merasa tidak nyaman? Tidak, Kakak. Kakak aku sudah pernah mengalami ini sebelumnya. Ah. Kenapa? Oh, pergi. Ah. Bagaimana mungkin anak ini? Di mana Tiunzong dari sekte udang saya? HM Donatur. Kamu lari menyelamatkan nyawamu. Bukan kompetisi. Master Zhao Zhao mengincar nyawaku. Aku baru saja kabur. Jika Master benar-benar ingin lebih baik dariku, Xiao Ke akan menemanimu. Tapi jika aku mengalahkan Master, lalu bagaimana? Sangat mudah. Nada bicaranya cukup besar. Jika aku kalah dalam pertarungan, bunuh jika kamu mau. Potong jika kamu mau. Master serius. Jika generasi muda dihitung, aku akan mematuhi perintah Master. Seharusnya tidak ada satu kata pun. Jika kamu beruntung memenangkan satu trik, silakan turun Master. Aku tidak percaya bahwa Dragon Claw Hand tidak bisa menyembuhkanmu. Shaolin Dragon Claw. Ini adalah metode tertinggi dan paling sempurna di dunia untuk menangkap dan menahan. Sejak kamu tahu, aku benar-benar ingin Deadpool menyerah. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Aku belum selesai berbicara. Ketika kita bertarung tadi, aku menemukan 36 gerakan Dragon Claw Master. Sesuatu tampaknya salah. Kalimat yang bagus. Jika kamu bisa memecahkan Dragon Claw Hand-ku, aku akan segera kembali ke kuil Shaolin. Tidak pernah meninggalkan kuil lagi. Master serius. Silakan bergerak. Jika kamu masih menghindar dengan ringan, kompetisi ini tidak akan pernah berakhir. Oke. Jika generasi muda mundur selangkah lagi, kalah. Menang itu tentang menang dengan adil. Meskipun kalah, kamu harus kalah dengan hati yang bersih. Ambil tantangan menangkap bayangan. 5 warna emas membelah anti kekecewaan. Tangan kejam hilang 80 mata rantai. Mengejar bayangan. Memainkan harpa dan memainkan kecapi untuk melawan. Simpan pistolnya. Kapan kamu diam-diam belajar tangan cakar naga dari sekolah Shaolin saya? Dari. Ini adalah tangan cakar naga yang baru saja diajarkan guru kepada saya. Ini adalah pengetahuan rahasia Shaolin saya. Mengapa pemuda ini bisa unggul setelah memulai terlambat? Dan teknik menyerang harus diarahkan sejauh mungkin. Ini stabil dan terlatih dengan baik. Seperti puluhan tahun kerja keras. Dia benar-benar memiliki ingatan fotografis. Ini adalah keterampilan yang bisa kamu pelajari sekarang. Naga ini melambaikan dengan begitu kuat. Pasti telah ditempa oleh Shaolin selama ratusan tahun. Dapat dikatakan sebagai seni bela diri yang tak terkalahkan. Selama saya belajar pergeseran besar alam semesta, dapat menghafal gerakannya dengan cepat. Labu yang sama. Melambaikan dengan naga untuk melawannya. Jika kamu benar-benar ingin menang dengan keterampilan tinju lain, ini sangat sederhana. Oke, saya akan menggunakan transformasi positif untuk membalikkan situasi. Lebih baik jatuh. Membalas negatif dengan positif. Oh tidak. Wow. Itu saja. Zeng memang jauh lebih pintar dari saya. Generasi muda mengalahkan guru dengan seni bela diri Shaolin. Untuk Shaolin, tidak ada demonstrasi. Jika gerakan lain, saya khawatir sulit untuk mengungguli guru. Kebaikan dan kebenaran Donatur Zeng. Saya berani dan kagum. Tidak hormat kepada generasi muda. Mohon maafkan saya guru. Tangan cakar naga ini telah jatuh ke tangan Guru Zeng. Sangat kuat. Jika ada waktu di masa depan, silakan kunjungi Bei Temple. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan rumah yang baik. Banyak persahabatan. Tidak berani. Kung Fu Shaolin sangat luas dan mendalam. Generasi muda prasekolah. Saya berharap bisa meminta bimbingan dari master di masa depan. Amitabha. Saya tidak tahu saran apa yang Anda miliki. Dia adalah kepala sekte Huashan. Menunjukkan seni bela diri yang sama. Biasanya penuh dengan trik. Hahaha. Zeng Shaoxia diundang.
Hahaha, kamu di kolam. Paku penghancur jiwaku. Saya bisa hidup paling lama 3 jam. Hahaha, meskipun Zheng Xiaoxia memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi, mengalahkan Kunlun Kongtong. Bahkan Biksu Shaolin kalah darinya. Tapi akhirnya, dia dikalahkan oleh sekte Huashan saya. Hahaha. Saya pikir ada yang bisa membela saya. Tampaknya bahaya akan teratasi. Tapi di plot melawan. Tuhan ingin menghancurkan Ming Cult kami. Apalagi yang bisa saya katakan? Saya menunggu sampai napas terakhir saya. Juga tidak akan membiarkan 6 sekte besar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sayangnya tidak bisakah kita menambahkan gadis giok berbaju merah? Segera hadir. Yang Zuoshi adik kecil ini baik-baik saja. Dia dalam kegelapan. Dia pasti menggunakan pergeseran besar alam semesta untuk memindahkan titik akupuntur. Pergeseran hanya luka daging. UM. Ah. Master. Bagus. Hebat. Tan Zhongsue adalah titik fatal tubuh manusia. Dia baik-baik saja. Melatih pahlawan muda langka ini. Pahlawan Song? Jantara 6 sekte besar, hanya Gui dan saya yang tersisa. Wanita biarawati tua. Tongkat Song Daxia mengendalikan situasi keseluruhan. Gagal menang. Biarawati Miejue adalah master pedang. Aku pasti akan menundukkannya. Bagus. Ini adalah langkah pertama untuk sekte Emeiku. Terima kasih guru. Tunggu sebentar. Zheng Xiaoxia tidak memiliki senjata. Biksu Miju. Kamu tidak bisa mengintimidasi orang dengan pedangmu yang tak terkalahkan. Senjata apa yang kamu gunakan Tuan Zheng? Terima kasih atas kebaikanmu senior. Aku tidak membutuhkan senjata. Ilmu pedang generasi muda ini biasa saja. Tidak sebanding dengan sang guru. Aku benar-benar tidak berani bermusuhan dengan senior. Beberapa waktu lalu senior menunjukkan belas kasihan kepada Minjia Oruijin. Kenapa tidak? Itu yang kamu selamatkan. Tidak perlu meminta bantuan ini. Hari itu kamu beruntung. Aku tidak bisa membunuhmu dengan 3 pukulan. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan pedang surgaku hari ini. Aku tidak pernah berlatih ilmu pedang. Aku tidak tahu cara menyerang. Mari kita tanya sang guru dulu. Aku tidak akan sopan padamu. Pedang yang bagus. Aku akan membantumu mendapatkannya. Berhenti membuat keributan. Jangan merusak kesempatanku. Ya hei. Ya. Hei. Ah. Hei ah. 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 Ah.
Ah, Sepertinya orang ini akan menjadi saingan kuatku di masa depan. Aku akan membunuhnya. Kamu di sini lagi. Adik Yo, dia benar-benar memperlakukanmu berbeda. Shiruo, kenapa kamu tidak datang? Hati ini sangat besar. Kenapa dia begitu menyukai Shiruo? Mungkinkah mereka... Tuan hidup membangkitkanku dengan satu kata, tapi dia meninggalkan senjata Shiruo tidak tersentuh. Apakah ada sesuatu yang ambiguity antara mereka? Shiruo, kenapa kamu tidak segera datang ke sini? Kemarilah. Situasi hari ini sangat memalukan. Mr. Zhang memperlakukan saya seperti ini. Situasi ini seharusnya saya menjadi poin cinta pribadi. Pasti akan mengusir saya dari sekte. Menjadi pemberontak yang dibenci oleh dunia persilatan. Shiruo membunuhnya dengan satu pedang. Bunuh dia. Bunuh dia. Cepat bunuh dia. kamu benar-benar membunuhku. Maaf, perintah guru sulit untuk ditolak. Anak. Tuan muda. Kamu cepat sembunyi. Kenapa kamu tidak sembunyi? Ah, Kenapa dia membunuhku? luka kamu berdarah. Anakku, Wudang dan Emei. Siapa yang tidak puas dalam mediasi? Silakan keluar dan bertanding. Apa yang salah? orang yang sangat keras kepala. Dia, kenapa sikapnya terlihat begitu familiar? Sekte Emei mengaku kalah. Jika kamu tidak mati, kita akan menyelesaikan tagihan nanti. 6 sekte besar mengepung Guang Mingding. Semua 5 faksi dikalahkan oleh kamu. Sekarang hanya Wudang yang tersisa. Keberhasilan atau kegagalan 6 sekte besar. Master Tongkat Song yang memutuskan. Ayah menyuruhku untuk merawat ayahnya. Anak, Ingin sekte Wudang saya mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Untuk menghadapi remaja yang terluka parah ini, hati nurani saya tidak tenang. Kakak dari sudut pandang adik, masalah besar. Reputasi 5 saudara saya ringan. Paman Liu, apa maksudmu? Tolong katakan sesuatu. Sekte jahat melakukan banyak kejahatan. Hapus semua kejahatan. Pengkhianat besar yang menimpa jalan kisah kita. Reputasi itu penting. Tapi sekarang kamu tidak bisa punya keduanya. Siapa yang mengambil yang terbesar? Hati-hati Kingshu. Ya.
Ciga Eniu, jika kamu bukan anggota Ming Chult, silakan pergi, turun gunung untuk menyembuhkan luka kamu. Di antara 6 sekte besar, sekte jahat tidak ada hubungannya dengan kamu. Sangat sulit bagi pria untuk menjadi pria sejati. Mati. Terima kasih atas kebaikanmu Kakak Song. Aku tidak akan pernah hidup atau mati dengan Ming Chult. Aku yakin kamu akan mengatakan itu. Wudang tertarik. Kamu sangat keras kepala. Karena situasi keseluruhan, Song Qinshu hanya menyinggung ayahmu. Song Daxia seorang pria yang rendah hati. Tidak ada yang tidak puas di dunia ini. Aku tidak menyangka dia dalam suasana hati seperti itu. Seperti rumah yang licik. Zheng Shaoxia, kamu telah melakukan yang terbaik untuk Ming Chultku. Jangan bergerak lebih jauh pada titik ini. Marga Song. Aku akan menerima saranmu. Xiao Zhao. Apa yang kamu lakukan gadis kecil? Jika kamu punya nyali, bunuh aku dulu. Jangan khawatir, dia tidak bisa membunuhku. Tapi kamu terluka parah. Xiao Zhao. Kamu membelaku. Mengapa kamu memperlakukan aku begitu baik? Karena di tanah suci Mingjao, kamu juga melindungiku. Perlakukan aku dengan baik juga. Satu kamu. Sebuah mutiara. Cukup. Bahkan jika aku mati sekarang, aku juga punya teman dekat. Gadis Castle. Pergi. Xiao Zhang tolong minggir. Hati-hati. Berdiri dan terima. Ikut kamu. Tidak perlu. Berdiri. Nyi. Aku lihat kamu terluka parah. Kelemahan. Paman Qin, kamu tidak bisa berdiri lagi. Tekan titik akupunturnya. Buat dia tidak bisa bergerak. Jangan sakiti nyawanya. Anak-anak tahu. Untuk kakak Siruo, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jadi kamu marah padaku karena Nona Yo. Jadi kamu suka. Ya. Dia sebenarnya sudah mencapai tingkat ke-7 Qian Kun dan Neng Yi. Mengubah yang terlihat menjadi tak terlihat. Luar biasa. Ini luar biasa. Tidak. Wudang. Haruskah Wudang mengirim lebih banyak orang? Semuanya. Acara hari ini. Aku adalah Wu Tang Clan. Aku sudah mencoba yang terbaik. Aku pikir sekte jahat belum ditakdirkan. Tuhan mengirim anak aneh ini untuk membantu. Ming Chult. Jika kita terus bertarung, maka hubungan antara kita sekte terkenal dan jujur dan sekte jahat. Apa bedanya? Apa yang aku katakan pada kakakku adalah, mari kita berbalik segera. Tolong beri aku beberapa saran tentang Tai Chi Palace. Sekte Wudang pasti akan bangkit kembali di masa depan. Kita akan memutuskan hasilnya setelah pemuda itu pulih dari lukanya. Wudang pamit. Tolong turun gunung dan istirahat bersama. Nama keluarga Zhang. Aku tidak punya dendam padamu. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi yang Xiao dan aku punya kebencian yang dalam, tolong minggir. Selama aku masih bernafas, aku tidak akan mengizinkan siapapun membunuh siapapun dari Ming Chult. Maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Bunuh yang Xiao sekali lagi. Kamu benar-benar tidak akan membiarkan. Tidak bisa membiarkan. Paman keenammu. Bunuh saja aku. Apa yang kamu cari? Paman Yin. Uji. Apa kamu benar-benar Wuji? Di dunia persilatan, semua orang menanyakan keberadaan paman guruku Xie Sun.
tanpa selir. Aku hanya bisa menggunakan nama samaran pencuri bibi. Aku bisa mati kapan saja sekarang. Di depan Paman Yin, aku bisa memberitahumu dengan terus terang. Benar-benar Wuji. Kamu adalah guru Wuji. Ini Wuji. Dia adalah anak dari saudara kelima, Sang Wuji. Jangan khawatir, jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Paman Wuji. Saudara ketujuh I. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kamu sudah tahu dia adalah Sang Wuji. Sang Wuji. Tidak heran dia terlihat begitu familiar. Tidak ada pantangan, tidak ada pantangan, tidak ada pantangan, tidak ada pantangan. Bahagia. Kamu adalah pervert yang lebih buruk dari babi atau anjing. Kamu tidak bisa membunuhku, ayah? Menyingkir kau. Hari ini aku ingin membalas dendam untuk ibumu. Apa kamu benar-benar ingin membalas dendam untuk ibuku? Ini telah menjadi keinginanku selama bertahun-tahun. Baiklah, maka pergilah dan bunuh dia. Pergi. Pergi bunuh pencuri tua itu. Dia adalah guru ibumu. Ibuku dipukuli sampai mati oleh pencuri tua itu. 19 Juli tahun Renu. Aku akan selalu mengingat ayahmu di lembah kupu-kupu. Pencuri tua itu memaksa ibuku untuk membunuh ayahku. Ayah? Jika ibuku tidak setuju, pencuri tua itu akan memukuli ibuku sampai mati. Ini dilihat sendiri oleh saudara Wuji. Ibu tidak percaya. Kenapa kamu tidak pergi tanya pencuri tua itu? Guru. Dia bilang itu hampir. Bagus. Saya orang yang terbuka dan tidak melakukan hal-hal yang tidak jelas. Ji Xiaofu dengan tidak tahu malu berselingkuh dengan Yang Xiao dan punya anak. Ini sudah melanggar perintah guru. Dia tidak mematuhi perintah gurunya. Masih tidak mau membunuh Yang Xiao si penjahat dan penipu. Apa gunanya menyimpan orang jahat seperti itu di dunia ini? Untuk menyelamatkan muka Anda, saya punya hati yang baik dan selalu menyimpannya tersembunyi. Kenapa kamu terus memikirkannya? Tidak. Tidak. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya Xiaofu akan tidak baik pada saya. Tanya gadis ini. Siapa namanya? Nama saya Yang Buhui. Ibu saya bercerita tentang ini. Dia tidak akan pernah menyesal. Tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Kalian berdua pergi cek. Ya. Pertunjukan yang bagus. Zhang Wuji sebenarnya menghancurkannya. Di pihak lain ada banyak orang. Kamu tidak akan mengerahkan pasukan lokal. Mereka punya banyak orang. Kita punya 10 atau 100 kali lebih banyak dari mereka. Zero. Ayo pergi. Amitabha. Paman 7. Maafkan keponakan saya yang kasar tadi. Kenapa tidak? Semoga guru tua diberkati dan sehat. Guru sangat baik. Sebelum dia menyepi, dia selalu memikirkanmu. Ketika kita tidak ada kerjaan, kita bicara tentang membawamu ke Shaolin sendirian. Menyembuhkan telapak misterius Dewa Kegelapan untukmu. UPS. Goyangan ini sudah hampir 10 tahun. Wuji, kamu sudah tumbuh besar sekali. Haha, kemampuan bela dirimu sangat tinggi. Wuji, kamu pasti sudah melalui banyak suka dan duka. Paman cucuku. Cucu kakek. Cucuku yang baik. Ternyata aku bertarung sendirian. Seorang bakat muda yang menakutkan 6 sekte besar. Hahaha kakek. Tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Aku bersujud padamu. Aku menerima.
Bagus. Bagus. Susu. Melahirkan anak yang baik. Kakek. Raja bayi. Kamu memulai usahamu sendiri. Kamu tidak perlu memperhatikan Ming Jiao. Tetapi kamu masih mengorbankan hidupmu demi membela keyakinan, cinta dan keadilan yang besar ini. Song mengagumi. Uji. Bisakah kamu turun gunung? Aku. Tuan Zhao, Tuan Zhao. Wu Ji membantu. Takut tidak bisa bepergian jauh. Ya sudah. Setelah sembuh, aku harus kembali ke Wudang. Ini juga baik untuk gurumu bertemu denganmu. Biarkan dia bahagia. Aku akan kembali. Aku juga ingin guru. Aku akan kembali ke Wudang. Kenapa? Cepat serahkan mayat saudaraku Yuan Shen. Kalau tidak aku akan membuat api besar. Bakar kalian semua sampai ke tulang. Hei! Hei, kamu gila apa? Kamu bercanda. Kami tidak menginginkanmu pencuri botak. Apa yang kamu inginkan dari biarawan sialan Yuan Shen itu? Kamu vokal. Kami selalu ada di sini. Aku belum pernah melihat siapapun dari sekte iblis datang ke sini. Tidak mungkin ada yang bisa mengambil Yuan Shen tepat di depan kita. Tapi tubuh saudara Yuan Shen memang sudah hilang. Hanya ada satu penjelasan. Aku khawatir sekte lain akan mengumpulkan mayat orang mati kita. Diterima karena kesalahan. Master Zhang. Jangan lupa perjanjian kita. Road Kushop. Aku pasti akan mengunjungimu. Amitabha. Aku akan kembali ke Shanglin. Uji. Budimu kepada Ming Chult sebesar gunung. Aku harap kamu bisa memberikan lebih banyak saran dan bimbingan di masa depan, agar Ming Chult mengubah cara jahatnya. Lakukan lebih sedikit hal buruk. Sepengetahuan keponakanku, sebenarnya Ming Jiao. Keponakan menghormati ajaran paman, lakukan yang terbaik. Baiklah, kita harus mengucapkan selamat tinggal. Ingat untuk berdiskusi. Oke, aku akan segera kembali. Tahu. Selamat tinggal. Murid Ming Jiao patuh perintah. Terima kasih Tuan Muda Zhang telah meminta bantuan. Terima kasih Tuan Muda Zhang telah meminta bantuan. Paman Yang, tidak boleh. Tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir, tidak Tuan perlu Zhao, khawatir. Tuan Zhao. Cantik. Ah.
Ah! Bagaimana? Tenaga dalam penuh dan kuat. Kuat dan bertenaga. Tidak ada luka dalam. Itu berarti pedang telah melukai kulit. Ini membuatku merasa lega. Mari kita biarkan dia beristirahat dengan baik. Xiao Zhao. Kamu benar-benar bertingkah seperti itu. Kamu juga menyembunyikannya dariku. Aku bilang kamu aneh? Tapi aku tidak menyangka hal yang begitu buruk. Dia masih seorang gadis kecil yang menawan. Jelaskan, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Apa maksudmu datang ke sekolah bergengsi saya? Jangan pikir ini sama seperti dulu. Tidak apa-apa jika kamu tidak bicara. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mati. Kindera di kaki kanan. Mungkinkah 6 sekte besar tidak mau menerima kekalahan mereka dan kembali? Hei Tuan Zhang. Tuan Zhang. Apa yang terjadi? Hei, kamu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Elang yang menjerit pasti ada. Oh, musuh menyerang gunung dari selatan. Saudara-saudara tidak bisa melawan. Siapa orang-orang ini? Wulai dalam seri membawa bayi raksasa untuk membantu Haisha Gang Shen Quanmen. Ada juga geng pengemis geng Sanmen dan geng Gushan. Menyerang gunung dari utara. Bajingan-bajingan itu. Meskipun pihak lain adalah pintu kecil, tapi sebagian besar saudara-saudara memiliki senjata. Jadi tidak ada yang bisa menandingi. Jika kamu punya nyali, pergilah ke Guangmingding. Pahlawan tua. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami bertujuh pertama kali terkena jeri suara ajaib Cheng Kun. Belum pulih. Hanya mengandalkan 6 sekte besar. Aku bahkan tidak bisa bernapas sekarang. Alis putih. Aku pikir kamu tidak lebih baik dariku. Tidakkah kamu melihat betapa terlukanya kami? Dia begitu lumpuh, sehingga bahkan tidak punya waktu untuk pulih. Kesenangan kecil yang biasanya tidak mencolok ini, tapi telah menjadi ancaman mematikan bagi Ming Cut kami. Kami tidak bisa hanya duduk menunggu. Kami tidak bisa membiarkan mereka menginjak-injak Ming Jiao kami. Kami melawan mereka. Eja mereka Paman Yang. Tidak takut. Uji, aku ada beberapa hal yang ingin kukatakan. Uji, kamu terluka parah. Kenapa kamu bangun dan bergerak? Aku tidak setuju dengan pertarunganmu. Meskipun aku tahu itu ide yang buruk, tapi karena situasinya, aku harus melakukannya. Kalau begitu biar aku tanya dulu. Seberapa yakin kamu bisa mengusir musuh? Tidak. Aku punya hak hukum untuk melakukannya. Uji ini bukan orang luar. Katakan saja dengan jelas. Benar, katakan saja dengan jelas. Semua mundur ke lorong rahasia. Bersembunyi dulu. Musuh mungkin tidak bisa menemukan. Meskipun menemukan beberapa, tidak mudah untuk masuk. Tapi, itu... Bisakah seorang pria sejati menekuk dan meregang? Kami sementara menghindari bencana. Setelah semua orang pulih, lawan musuh lagi. Ini tidak berarti bahwa prestise Ming Cut telah hancur. Zhang Shaoxia, metode ini sangat bagus. Itu saja. Paman yang setuju. Xiao Zhao, kamu membantu Zhang Daxia mendapat masalah. Baiklah, kita akan datang nanti. Jangan pikir aku tidak bisa mendengar nada bicaramu. Kamu tidak akan pernah datang. Para senior yang terhormat, meskipun aku bukan anggota agama kalian, tapi aku telah melalui kesulitan dengan gereja kalian. Ini persahabatan hidup dan mati. Apakah aku hanya takut mati? Apakah kamu akan mengungsi sendiri tanpa aku?
Wu Jing, kamu tidak tahu aturan dan peraturan yang diturunkan oleh Ming Chult, lorong rahasia Guangmingding ini. Selain pemimpin, agama ini lebih penting. Tidak ada yang bisa melewati. Perbuatan baik mengarah pada kematian. Tapi kamu dan Xiao Zhao bukan dari sekte kami. Kamu tidak harus mengikuti aturan ini. Zhang Xiaoxia bisa pergi ke Yang Zuoshi. Kita tidak bisa bertahan lagi. Musuh hampir sampai ke Guangmingding. Aturan tidak tertulis dari Ming Chult Anda. Apakah tidak ada jalan keluar? Ada cara untuk lebih fleksibel. Bagaimana itu bisa jadi jalan keluar? Semuanya dengarkan saya. Yang Master Zhang adalah ahli bela diri. Kejujuran. Bagaimana dengan agama ini? Ya. Pemimpin ke-34 dari agama ini. Jika pemimpin memerintahkan semua orang untuk masuk ke jalan rahasia, itu tidak melanggar aturan. Oke, kami berlima setuju. Saya tidak punya pendapat. Saya melihat Zhang Xiaoxia. Saat muda saya tidak kompeten dan tidak mampu. Saya tidak berani mengambil tugas penting ini. Selain itu, biar saya bicara tentang master saya Zhang Zhenren. Dulu Jujun memperingatkan saya untuk tidak mendalami ajaran ortodoks. Saya akan jujur dulu. Jadi Wuji. Saya adalah kakekmu. Apakah kakekmu tidak sedekat mastermu? Pikirkan sendiri. Gabung atau tidak gabung dengan Ming Chult. Urus sendiri. Surat dari Pangeran. Terima kasih sudah mengingatkan. Paman yang ini yang saya bawa dari jalan rahasia. Surat bunuh diri yang ditulis oleh Yang Hidup Yang Jiazu. Saya ingin ayah baptis saya Raja Singa Emas sementara mengambil posisi pemimpin. Ajukan pertanyaan padamu. Yang Master Zhang, apakah Anda telah menguasai Great Shift of the Universe? Karena saya menjawab, Ya atau tidak? ya. Maka pemimpin Ming Chult harus Anda Paman Yang. Ming Chult hanya mengizinkan pemimpin. Baru kemudian Anda bisa memenuhi syarat untuk mempraktikkan Great Shift of the Universe. Dengan kata lain, Anda telah menguasai Great Shift of the Universe. Tentu saja. Tuhan Cahaya. Menemui Sang Guru. Lihat pengajaran. Hei, jangan. Apa yang kamu lakukan? Bangun. Saya janji, kita tidak bisa menyelamatkanmu. Kita tidak bisa menyelamatkan. Jangan biarkan siapapun pergi. Saya tidak ingin kamu terluka karena saya. Halo semuanya, saya janji. Terlalu berbahaya. Utusan Yang Zong mengeluarkan perintah. Semua anggota sekte kita mundur ke lorong rahasia bersama. Patuhi perintah Sang Guru. Dengan perintah Tuhan, sampah menjadi harus. Pendeta Bian Ying adalah yang pertama. Raja Wei Fu tidak memiliki tukang daging. Bawa cukup makanan. Senjata terputus. Ambil tindakan sekarang. Ya. Bertemu dengan pemerintah Yang. Ini adalah metode memindahkan alam semesta. Serahkan padamu. Bawahan tidak berani menerima. Hal yang harus dilakukan. Surat wasiat pemimpin sebelumnya dengan jelas menyatakan, Xie Sun sementara mengambil alih pergeseran besar alam semesta. Transfer ke pemimpin baru nanti. Dari sudut pandang bawahan, lebih baik jika pemimpin baru yang memimpin ya. Baiklah, saya akan menyimpannya sementara. Semua orang harus menyembuhkan luka mereka terlebih dahulu. Mari kita bicarakan setelah lukanya sembuh. Ya baiklah. Sekarang Ayah Wei, jika Anda memiliki masalah mohon maafkan saya. Bangun Guru. Bawahan tidak berani berdiri. Anda di sini untuk mendorong saya ke ngarai. Ayo. Jika bukan karena telapak tanganmu, Zhang Wuji tidak akan berdiri di sini. Saya bertemu secara kebetulan. Kuasai keterampilan ajaib 9 yang. Hilangkan racun dingin di tubuhmu. Kamu adalah kontribusi. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Aku malu. Aku ingin bertanya sesuatu. Tuan silakan bicara. Di mana mutiaranya? Pemimpin sedang membicarakan cucu perempuan Yin Baimei In Li. Kamu menculiknya. Kamu pasti menghisap darahnya. Tidak. Bawahan yang menghisap darah manusia juga tergantung pada orangnya. Juer adalah cucu perempuan Yin Baimei. Aku tidak bisa mengalahkan Raja Lang Alis Putih. Jadi mutiara masih hidup.
Itu pemimpin. Ah, Profesor. Aku tahu kamu sudah gila berlatih telapak es. Meskipun aku tidak berani mengatakan bahwa aku ahli dalam pengetahuan medis. Tapi itu juga masuk akal. Biarkan aku melihat apakah 3 meridian yinmu rusak. Ah. Ah. Taipan Wulin. Kultus jahat tidak bisa dimaafkan. Bunuh satu jika kamu melihatnya. Jangan pernah melepaskan. Ayah Direktur Wu. Tolong bantu putriku. Tunggu, jangan terburu-buru. Kamu harus mendengarkan ayahku. Kalau tidak aku akan membalas dendam untuk kakakku. Tidak perlu terburu-buru membiarkan geng lain bertarung. Mari kita bicara tentang yang sudah siap. Tangkap ayah aneh. Aku akan merobeknya menjadi potongan-potongan. Mari kita pergi terpisah. Menangkap ayah aneh. Kita sudah mendapatkannya. UPS. UPS. Terima kasih untuk semuanya. Dia menghilangkan kekhawatiran bawahannya selama puluhan tahun. Hei Sunny. Seni bela dirimu memberiku kesempatan. Aku mengembalikannya padamu, suami. Mulai sekarang kamu tidak perlu menghisap darah manusia untuk melawan racun dingin. Tidak perlu, hahaha. Tuan Zhao. Jiang Zuoxi merasa tidak diundang. Tolong buka kunci Xiao Zhao. Wu Er membuka kunci Xiao Zhao. Kuncinya ada di laci. Bukankah kamu membawanya saat pergi dengan tergesa-gesa? Kalau begitu Xiao Zhao, ambil kunci dari Bu Hui. Xiao Zhao tidak terlalu tua. Kepribadiannya sangat aneh. Pemimpin harus waspada. Aku pura-pura marah padanya. Penampilan bungkuk dan pincangnya sangat aneh. Aku juga menanyakan latar belakangnya. Jika dia tidak memberitahuku, aku tidak akan mengejarnya. Dia benar-benar peduli padaku. Aku bersyukur. Aku menggunakan 9 sihir yang dan energi dalam pergeseran besar alam semesta. Aku tidak bisa memutuskan rantai ini. Dari bahan apa rantai besi ini dibuat? Rantai besi ini, pemimpin kami sebelumnya, tidak sengaja menemukan meteorit. Setelah diuji kandungan logamnya. Berbeda dengan apapun di dunia ini. Dia pernah memerintahkan prajuritnya yang cerdik untuk membuat senjata tetapi gagal. Pilihan terbaik berikutnya adalah membuat ini. Itulah mengapa terus menarik. Sepertinya tidak bisa dibuka tanpa kunci. Jangan khawatir Xiao Zhao. Aku akan mengurus membuka rantainya. Aku akan mencari cara lain untuk membukanya. Oh, tidak apa-apa. Bagaimanapun aku sudah terbiasa memakai engsel. Suara gemerincing saat berjalan sebenarnya enak didengar. Lebih baik memakainya. Pemimpin. Pemimpin. Kakak Chang, Bawahan tidak berani masuk ke halaman. kita bertemu dulu. Tidak peduli usia. Ini perintahnya. Saudara Wuji. Ini kakak Chang yang aku kenal. Aku sudah sibuk, tidak ada waktu untuk menyapamu. Kenyataannya tak terduga. Aku benar-benar tidak menyangka. Kau menyembuhkan lukaku di lembah kupu-kupu. Kemudian dia menyelamatkan nyawaku atas nama Zheng Anyu. Saudara Wuji, aku berhutang budi padamu yang tak akan bisa kulunasi seumur hidupku. Jangan bilang begitu. Ini takdir kita bertemu. Ya, mulai sekarang Chang Yuchun akan mematuhi perintah pemimpin. Panggil aku Tuan. Haha. Hei, aku ingin pergi ke Guang Mingding untuk melihat. Aku akan ikut denganmu. Tidak, lebih mudah aku pergi sendiri. Aichi Yutuan. Hei haha. Kakak Wuji, hati-hati. Ah.
Ah! Ah! Datang dan ambil. Gadis ini. Kakak, aku sangat merindukanmu. Kamu bukan kakak. Kakakku sudah mati. Kamu juga sudah mati. Hehehe, mati. Hahaha, mati. Mati, hahaha. Bunuh semua geng rendahan ini. Ayo. Pelan-pelan. Mingcult memiliki telapak tanganku Sang Wuji. Aku tidak akan pernah membunuh orang tak bersalah lagi selama kamu. Letakkan senjatamu. Aku akan menyelamatkan nyawamu dan mengantarmu turun gunung. Cepat tunggu kematianmu. Katakan sesuatu. Kamu menerimaku sebagai pemimpinmu. Maka apa yang kukatakan? Apakah kamu mendengarkan? Mereka yang tidak mendengarkan akan dipaksa berlutut dan dihukum berat. Ya. Baiklah kalau begitu. Maka aku berkata, agama ini selalu dianggap sebagai bid'ah jahat oleh dunia luar. Untuk mengubah kesalahpahaman masa lalu komunitas bela diri tentang agama kita. Dari sekarang, setiap orang harus benar-benar mematuhi aturan sekolah, berani dan adil, berbuat baik dan hindari kejahatan, terutama di antara saudara-saudara agama ini. Pastikan untuk saling mencintai dan membantu, seperti saudara. Ingatlah untuk tidak saling bersaing. Kami akan mengikuti ajaran. Dengarkan murid-murid Tianying. Agama kita dan agama lain sangat terkait. Ini adalah satu garis. Nama Tuhan akan dihapus selamanya. Wulin kembali ke akarnya. Semua orang menyerah dan menyelamatkan. Bekerja sama untuk Mingcult. Selain itu mulai hari ini. Hey, Master Zhang. Tidak ada Master Yin. Marika Yang Tidak Megamati, Ada Sanakan, Membrantak, Sejuai Peranda. Hahaha. Tianying dan Ningcult berpisah dan bersatu kembali. Ini adalah kebahagiaan besar. Tapi saya masih ingin menyampaikan pendapat saya. Mari kita bicarakan masalahnya. Menurut kata-kata terakhir Yang Qian, orang yang mendapatkan kembali vitalitas. Pemimpin ke-34 Mingcult. Setelah kematiannya, jabatan pemimpin diserahkan kepada Raja Singa Emas Xie Sun. Jadi saya pikir, Li dan segera pergi ke kamp Pulau Es dan Api untuk berterima kasih kepada Raja Dharma. Dia menetapkan hukuman untuk pemimpin. Kemudian cobalah untuk menemukan perintah api suci. Saya punya sesuatu untuk dikatakan. Nama saya Kunlong dan saya telah tanpa pemimpin selama beberapa dekade. Sekarang akhirnya, kami memiliki seseorang seperti Anda yang bijaksana dan berani. Pemimpin yang adil dan heroik. Kami dapat memulihkan kekuatan kami. Bawahan saya khawatir tentang bagaimana jika ada orang yang biasa-biasa saja dan tidak kompeten di gereja saya. Tidak sengaja mendapatkan kekuatan api suci. Apa masalahnya? Tidak bisakah saya memintanya menjadi pemimpin? Ini sangat berbeda dengan situasi saat ini. Mayor akan kapuan. Raja Singa Emas masih politismat. Tapi perintah api suci juga perlu ditemukan. Tapi kita perlu menemukan orang lain untuk menjadi pemimpin. Saya khawatir ini bukan yang diharapkan semua orang. Ya. Siapa yang bisa menjadi pemimpin? Oke, saya sudah memutuskan. Tidak perlu berkata-kata lagi semuanya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pergi ke kamp luar negeri untuk kembali ke Raja Singa Emas. Terima kasih Raja. Cinta ini harus ditinggalkan oleh saya. Siapa lagi yang bersedia pergi dengan saya? Saya mengikuti pemimpin dan pergi ke luar negeri. Tidak. Tidak perlu terlalu banyak orang yang pergi ke luar negeri. Persilatan Ming masih memiliki banyak urusan penting yang harus ditangani. Bagaimana kalau ini? Utusan Yang Zuo, silakan ikuti saya. 5 orang tersebar memimpin penjaga pintu kuil Feng Lei Tian di Liu Zheng. Pusat rekonstruksi Guangmingding. 5 bendera emas, kayu, air, api, dan tanah dikirim ke berbagai tempat. Kumpulkan orang-orang yang tersebar dari agama. Silakan minta kakek untuk memimpin bendera Tianyin. Mencari keberadaan utusan cahaya dan Raja Naga Gunung Ungu. Ayah palsu, silakan pergi ke kediaman masing-masing pemimpin 6 sekte besar. Ini menunjukkan bahwa agama kita hanya bertujuan untuk berdamai. Bahkan jika kita tidak bisa mengubah musuh menjadi teman, seharusnya juga bisa menghentikan perang. Patuhi perintah Tuan. Ayah, saya juga ingin pergi ke luar negeri untuk melihat pemandangan Pulau Es dan Api. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Pergi beritahu guru. Tidak kembali ke kakak. Laut itu berbahaya.
Jika kamu tidak takut, Yang Zushi lega membiarkan kamu pergi. Saya tidak punya pendapat kalau begitu. Saya tidak takut apapun. Ayah, mari ikuti kakak Wuji. Tidak. Maksud saya Tuan. Mari ikuti pemimpin, oke? Pemimpin sudah berbicara. Apa yang bisa ayah katakan? Terima kasih, Ayah. Xiao Yao. Saya mencari kamu di mana-mana. Xiao Zhao. Saya punya banyak hal untuk dibicarakan dengan kamu. Apa yang terjadi? Jangan sedih. Saya berjanji padamu, aku pasti akan membantumu membuka belenggu besi hitam ini. Sepertinya kamu punya banyak hal yang dipikirkan. Tanpa banyak tugas mengajar sang putra. Tidak perlu khawatir tentang Xiao Zhao lagi. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Hanya beberapa hari. Banyak hal tiba-tiba menumpuk di kepalaku. Bisa dibilang ini adalah kesempatan. Ini adalah kehendak Tuhan. Aku tiba-tiba mempelajari seni menggerakkan alam semesta. Dorongan lain, menjadi pemimpin Mingchul. Keadaan darurat ini. Aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Menurutku kamu menanganinya dengan sangat baik. Aku tidak punya pengalaman. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya berdasarkan intuisi. Xiao Yao. Aku benar-benar mulai khawatir. Aku takut jalan di depan akan sulit. Apapun yang kamu lakukan, Tuan. Aku pikir selama kamu tidak malu kepada Tuhan, tanpa rasa malu, cukup memiliki hati nurani yang bersih. Xiao Zhao. Bicara denganmu, aku merasa sangat santai. Jangan diskriminatif dalam posisimu. Aku akan menjemput ayah angkatku dulu. Bagaimana denganmu? Tetap tenang saja di Guang Mingding. Tunggu sampai aku membawa ayah angkatku kembali. Kemudian aku akan meminjamkan pedang pembunuh naga miliknya untuk membebaskanmu dari belenggumu.